Perlu kita fahami supaya kita tahu, karena di dalam Islam ini ada kegembiraan yang harus kita rayakan. Mungkin tahun barunya orang yang selain Islam mempunyai perayaan sehingga mereka melakukannya, melepaskannya dengan cara apa yang mereka menurut mereka baik dan enak. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW cara merayakannya tahun baru Islam dengan kegembiraan juga. Tapi senangnya kegembiraannya orang Islam harus ada batasan-batasannya yang diatur oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Jangan kita salah memahaminya. Melepas tahun baru Islam, naudzubillah min dzalik, atau menyambut tahun baru Islam dengan kemaksiatan, ini salah. Yang diajar oleh Rasulullah SAW bagaimana segi gembiranya orang Islam itu, bagaimana meluapkannya, bagaimana. Nah, ini kita akan sebutkan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW atau kebiasaan-kebiasaannya orang-orang soleh yang mereka lakukan bagaimana. Yang pertama, ketika menyambut tahun baru Islam, yaitu awwalu yaumin fi Muharram, yaitu hari pertama dari bulan Muharram, besok ya, 1 Muharram, pasnya kita besok. Bagaimana cara merayakannya? Diajar oleh Rasulullah SAW dengan kita berpuasa. Saya sebutkan dalam kitab ini. Dzakarul Hafidz Ibn Hajar rahimallahu taala annahu ruwiya an Hafsatin. Hafsatan ini adalah istrinya Rasulullah SAW radhiyallahu taala anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma akhiru yaumin min dzilhijjah wa awwalu yaumin minal muharram ja'alallahu ta'ala lahu kaffara 50 sanatan wa shauma yaumin minal muharram bisaumi 3 yaum, atau kama qala Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Ibn Hajar mengambil sanadnya dari istri Rasulullah SAW Hafsah, Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di akhir hari daripada bulan Dzulhijjah, walu yaumin minal muharram, atau berpuasa di hari pertama dari bulan Muharram, ja'alallahu ta'ala lahu kaffara 50 sanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kafarah, penghapusan dosanya selama 50 tahun. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Wa saumu yaumin minal muharram bi saumi 3 yauman. Berpuasanya orang di bulan Muharram 1 hari dilipat gandakan oleh Allah taala seperti dia berpuasa 30 hari. Allah. Orang yang berpuasa 1 hari di bulan Muharram, 1 hari saja, gak bisa kemarin, gak bisa hari ini, besok dia puasa, maka seperti dia berpuasa 30 hari. Ini keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita menjadi umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan qala Al-Ghazali rahimallahu taala fil Ihya, dalam kitab Ihya disebutkan oleh Imam Ghazali, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma 3 ayyam, hadis yang lain ini, man shoma 3 ayyam, ya, orang yang berpuasa 3 hari, ayyam min syahril haram, dari bulan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kemuliaan tersebut. Hari apa saja? Al-Khamis wal Jum'ah was Sabat, kataballahu ta'ala lahu ibadah sab'amiyah sanah. Orang yang berpuasa di Syahrul Haram, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia beribadah 700 tahun lamanya. Kamis, Jumat, Sabtu. Gak bisa 3 hari, ambil sehari. Orang yang berpuasa sehari, seperti disebutkan oleh sama apa? Sehari di bulan Muharram, seperti dia berpuasa 30 hari di bulan yang lain.
Amalan yang lain juga dengan kita membaca ayat kursi. Berapa banyak? Disebutkan 360 kali. Qala syekhana wa syekhil masyayikh al-arif billah birabbihin al-mannan Sayyidina wa maulana Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Disebutkan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimallahu ta'ala kama naqaltahu min khitbihi fi safinatih dzukira ba'dhum annahu yaqra'u fi awwal yaumin. Barang siapa yang membaca di hari pertama dari bulan Muharram ayatul kursi, daripada ayat kursi 360 ma'al basmalah, 360 kali disertai dengan basmalah fi kulli marratin, maksudnya setiap selesai ayat kursi basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai akhir. Selesai, di awal lagi juga bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca lagi apa? Ayatul kursi. Jadi disertai membaca ayat kursi tersebut diawali dengan membaca apa? Basmalah, yaitu bismillah. Faedahnya apa? Fa innaha hisnul hasin, menjadi bentengnya benteng minasyaitonir rajim fi dalikal am, maka akan dibentengi dirinya, dipagari dirinya dari syaitonir rajim di tahun itu. Dari kapan bacanya? Dari habis salat subuh boleh sampai sebelum terbenam matahari, baca ayat kursi tersebut. Berapa? 360 kali. Fa innaha hisnul hasin, maka akan dibentengi benteng. Masa rumah saja sudah ada pintu, ada pagar CCTV. Kita pagaran ini kita apa? Nggak ada pagarnya kita ini. Habis sholat berdiri langsung, nggak jamaah, nggak baca wirid, nggak punya pegangan. Ya. Perlu pemagaran kita ini. Pagarnya harus ada, bentengnya juga ada. Makanya benteng-benteng lewat ini. Orang yang membaca ayat kursi 360 kali di hari pertama bulan Muharram, di hari pertamanya, fa innaha hisnul hasin minasyaitani wa a'daih wa adbaih, maka diamankan daripada setannya, ya, dan pengikutnya. Kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Itu cara merayakannya. Merayakan apa? Hari pertama di bulan Muharram. Apalagi ada juga amalan ini, ya. Saya sengaja bacakan kitabnya supaya nggak ada dari mana istinbatnya, dari mana mengambilnya. Ini saya bacakan dari kitab ini. Nah, sekarang ada amalan lagi di hari pertama di bulan Muharram, hari pertamanya. Apa itu? Yaitu menulis basmalah. Kalau sudah kata-kata basmalah itu berarti harus lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Nulisnya pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa kita. Ya, bahasa apa? Bahasa Arab. Sebutkan di sini, ya. Wa minal mujarrabat as-sahihah kama fi kitab Naqdul Bidayat, disebutkan bahwasanya anna man kataba, barang siapa yang menulis al-basmalah fi awali Muharram, di hari pertama dari bulan Muharram, mi'ata wa thalathata asyar, 113, lam yanal hamalaha makruh fi wala fi ahli baitihi mudda umrihi wa idza laqiyahu hakim zalim amina min syarrihi, ya, maka tidak akan mendapatkan dirinya sesuatu yang tidak diinginkan, dan juga keluarganya kalaupun ada berhadapan dengan sosok pemimpin yang hakim, sosok pemimpin atau hakim yang zalim, maka diamankan orang tersebut. Amin ya rabbal